Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Baik, sebelum sesi kita dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Valerie, tetapi kamu bisa memanggil saya Mbak. Jadi silahkan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Yaya Mbak. Baik, bagaimana kabarnya ya hari ini? Hari ini aku ngerasa kurang baik aja sih. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Yaya karena sudah datang ke tempat ini. Walaupun keadaan Yaya sedang tidak baik-baik saja. Di sini adalah tempat aman untuk Yaya bercerita. Saya akan mendengarkan dan akan membantu Yaya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan Yaya. Apakah Yaya sudah siap untuk berbagi cerita? Sudah. Kalau Yaya bingung untuk mulai dari mana, Yaya bisa menceritakan secara besar, garis besar apakah ada hal-hal yang mengganggu Yaya belakangan ini. Oke, jadi belakangan ini tuh Yaya ngerasa gelisah sama cemas banget tentang pelajaran di sekolah Mbak. Terutama matematika sih Mbak. Oke, kalau begitu, kita akan sama-sama untuk mencari solusi supaya berani untuk menghadapi mata pelajaran matematika itu ya, dan untuk bisa meredakan perasaan-perasaan cemas Yaya. Mungkin akan terdiri dari beberapa latihan kecil yang akan Yaya coba juga di luar sesi ini, supaya kita bisa melihat perkembangan Yaya bersama-sama. Begitu Yaya? Oke. Baiklah Yaya, saya akan mencoba untuk memproses ketakutan Yaya dengan teknik Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, CBT ini akan membantu ketika kita merasa khawatir, cemas, overthinking, atau semacamnya. Nah, dalam prosesnya ini, CBT akan memiliki dua fokus utama, yaitu teknik kognitif dan teknik perilaku. Teknik kognitif ini bertujuan untuk membantu Yaya mengubah cara berpikir biar lebih sehat dan lebih realistis. Sedangkan teknik perilaku bertujuan untuk menghadapi situasi yang ditakuti tanpa harus menghindarinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengevaluasi pikiran negatif Yaya. Boleh dijelaskan kenapa Yaya merasa takut untuk menghadapi mata pelajaran matematika? Yaya takut banget sama pelajaran matematika soalnya Yaya khawatir nggak paham gitu Mbak sama materinya. Jadi Yaya khawatir juga nanti hasil akhir Yaya jadi jelek Mbak. Oke, ya, saya bisa memahami keadaan Yaya saat ini. Perasaan seperti itu memang wajar, dan saya juga yakin Yaya juga tidak mengalami hal yang serupa sendiri. Kemudian, apakah ada situasi yang membuat Yaya bisa berpikir seperti itu? Dari teman-teman sih Mbak, mereka habis dapat belajar tambahan sama gurunya terus mereka ngerasa gagal. Baik, sebelumnya apakah Yaya sudah pernah ikut belajar tambahan dengan guru matematika? Sudah Mbak, tapi kata gurunya sih nilainya cukup bagus ya. Dan Yaya hanya masih perlu latihan lagi, perbanyak latihan soal gitu Mbak. Oke, berarti sejauh ini Yaya sudah punya progres yang baik ya, dan saya juga yakin Yaya telah mengusahakan yang terbaik juga. Ketika guru bilang progres Yaya itu cukup bagus, apa yang terlintas dalam pikiran Yaya saat itu? Senang sih, tapi Yaya khawatir kalau misalnya gimana pertemuan berikutnya malah Yaya yang dimarahin. Hmm, bisa jadi eh, mungkin progres Yaya ini juga sudah cukup bagus dan guru Yaya objektif. Mungkin Yaya seberapa besar kemungkinan Yaya akan dimarahi seperti yang dibayangkan. Kayaknya juga nggak bisa juga sih Mbak. Bisa jadi emang gak besar ya. Kalau teman-teman Yaya merasa gagal setelah belajar tambahan, menurut Yaya, apakah pengalaman mereka itu otomatis sama persis dengan pengalaman Yaya nanti? Enggak sih berarti. Soalnya kan cara belajarnya beda ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi pikiran bahwa pasti dimarah itu apakah sebuah fakta yang pasti terjadi kalau menurut Yaya? Enggak deh berarti karena itu berarti cuma pikiran negatif doang. Dan karena itu Yaya bisa ngeliat teman-teman Yaya dan itu juga belum tentu terjadi di Yaya kan Mbak. Iya, betul sekali. Sekarang Yaya sudah paham ya dengan pikiran Yaya sendiri.
Baik, setelah kita mengevaluasi pikiran yang miliki, sekarang kita akan coba untuk mengatasi dengan melakukan exposure terapi. Nah, exposure terapi ini membantu kita untuk menghadapi hal yang kita takuti secara bertahap tanpa menghindarinya. Semakin kita menghadapi, maka kita akan belajar bahwa hal itu tidak seburuk yang kita bayangkan, dan lama-lama rasa takut itu pun berkurang. Oke, Mbak. Nah, pertama mari kita tentukan 2 situasi yang membuat Yaya merasa cemas. Bisa Yaya sebutkan? Ya Mbak, jadi yang bikin Yaya merasa cemas itu yang pertama, Yaya khawatir gak bisa memahami materi yang dijelaskan Mbak. Terus yang kedua, Yaya khawatir takut dengan gurunya karena kalau nanti kena marah atau gara-gara nilai Yaya jelek itu Mbak. Baik, selanjutnya apakah Yaya bisa mencoba untuk mengurutkan dari situasi yang tidak terlalu membuat Yaya cemas? Mungkin yang nggak bikin terlalu cemas itu yang ngerjain tugas sih Mbak, soalnya kadang itu masih bisa dikerjain secara pelan-pelan, dia masih bisa buka materi gitu Mbak. Dan yang paling bikin cemas itu kalau ketemu gurunya Mbak, terutama kalau gurunya udah mulai masuk, rasanya tuh langsung tegang banget Mbak. Jadi apalagi kalau beliau mulai tanya-tanya ke murid. Baik, jadi tugas matematika itu masih bisa ya hadapi ya dengan usaha sendiri. Saya juga mengerti perasaan takut Yaya, apalagi mungkin Yaya pernah punya pengalaman kurang nyaman seperti itu. Kalau begitu, sekarang kita akan mulai dengan latihan kecil-kecilan dulu untuk menghadapi salah satu situasi, yaitu mengerjakan tugas matematika. Tujuannya adalah supaya Yaya merasa tidak takut salah. Apakah Yaya bersedia? Bersedia Mbak. Baik, kita akan mulai pelan-pelan ya. Setelah sesi ini, Yaya bisa mencoba untuk mulai mengerjakan beberapa soal, mulai dari yang menurut Yaya paling mudah untuk dikerjakan dan paling Yaya kuasai, kemudian hingga dari yang menurut Yaya paling susah atau paling sulit. Kerjakan sebisanya Yaya saja, jangan dihiraukan salah atau benar. Kemudian coba susun pertanyaan yang menurut Yaya itu tidak paham, seperti itu. Apakah dipahami? Bisa Mbak. Hmm? Jadi kerjanya pelan-pelan dulu ya Mbak, terus dari yang mudah ke yang paling sulit, kayaknya bisa sih Mbak. Bagus kalau begitu. Jadi itu akan menjadi homework untuk Yaya pada minggu ini. Kita akan bahas progresnya di sesi berikutnya ya. Oke Mbak, terima kasih ya. Baik, pada sesi sebelumnya saya sudah memberikan homework kepada Yaya. Bagaimana homework tersebut? Ya sekarang mulai membiasakan diri untuk mengerjakan tugas tanpa rasa takut Mbak. Terus saya juga udah mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang Yaya masih belum pahami. Baik, saya senang sekali untuk mendengarnya. Untuk sesi ini, kita akan mengatasi permasalahan kecemasan Yaya yang berikutnya, yaitu untuk bertemu dengan guru matematika. Coba ya Bang, bayangkan saat ini Yaya sedang berada dalam kelas matematika. Yaya duduk seperti biasa, kemudian Yaya juga melihat ada guru matematika yang masuk ke ruangan. Kalau perlu, Yaya juga bisa lihat dari luar kelas dulu, atau coba tenangkan diri dengan menarik nafas, kemudian dihembuskan secara perlahan. Yang penting, Yaya bisa membiasakan diri untuk menghadapi situasinya tanpa langsung merasa harus siap 100%. Kemudian, Yaya juga coba untuk menanyakan pertanyaan yang Yaya tidak pahami itu. Bayangkan saja saya sebagai guru matematika tersebut. Oke Mbak. Bagaimana perasaan Yaya setelah melakukan latihan tadi? Awalnya deg-degan sih Mbak, tapi makin lama ternyata nggak semenakutkan itu dan kayaknya cuma pikiran Yaya aja deh kalau akan dimarahi saat bertanya. Dan karena di awal udah menenangkan diri, jadi lebih mudah juga sih Mbak rasanya. Wah, senang sekali mendengarnya, karena Yaya telah berhasil menaklukkan ketakutan Yaya dengan guru matematika. Ini juga merupakan progres yang baik bagi Yaya. Semoga setelah ini Yaya tidak takut lagi dan dapat mengatasi kecemasan tersebut ya. Oke Mbak, terima kasih banyak juga ya Mbak untuk bantuannya selama ini. Semoga Yaya juga bisa selalu menerapkannya. Terima kasih kembali Yaya sudah mau terbuka dan berani bercerita pada hari ini. Terima kasih juga sudah mau bekerja sama untuk menemukan solusi atas permasalahanmu. Saya juga berharap dari sesi kita hari ini Yaya bisa lebih memproses, mengenali ketakutan-ketakutan dan pikiran negatif dari Yaya sendiri sehingga Yaya lebih berani untuk menghadapi hal-hal yang Yaya takutkan.
Rasa takut itu manusiawi kok. Dan dengan Yaya berani untuk hadir di sini untuk lebih mengenali diri dan perasaan Yaya juga, itu merupakan tanda kecil bahwa Yaya sudah berani melangkah. Sukses untuk sekolah Yaya ya. Oke.